Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Duyanti dengan NIM 2102761 dari kelas 2A Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen konflik dalam organisasi. Di sini ada pokok pembahasan diantaranya hakikat konflik, bentuk-bentuk konflik, pendekatan menangani konflik, dan hubungan konflik dengan kinerja. Yang pertama, hakikat konflik dalam organisasi. Pengertian konflik dalam organisasi menurut Jennifer dan Garrett mengemukakan konflik dalam organisasi sebagai suatu pertentangan untuk kepentingan sendiri yang muncul manakala perilaku seseorang atau sekelompok orang ditunjukkan untuk menghalangi orang lain atau sekelompok orang lain. Konflik secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu perselisihan di antara dua belah pihak yang ditandai dengan upaya menunjukkan permusuhan secara terbuka dan atau dengan sengaja mengganggu pencapaian tujuan pihak yang menjadi lawannya. Kemudian ada sumber konflik. Robin 1974, Walton dan Dutton 1969 mengemukakan sumber dari konflik disebabkan oleh beberapa hal, seperti persaingan terhadap sumber-sumber, ketergantungan pekerjaan, kekaburan bidang tugas, problem status, rintangan komunikasi, dan sifat-sifat individu. Kemudian konflik dapat terjadi dari konflik potensial ke konflik aktual, yaitu terjadi dari konflik yang lama yang mungkin sudah mulai dilupakan atau dari suatu konflik kecil yang kemudian berkembang menjadi konflik baru. Di sini ada tahapan konflik. Konflik terjadi tidak secara sekaligus, tetapi berlangsung secara bertahap, yang digambarkan oleh George dan Jones 2008, di mana proses konflik ini menurut Pondy terjadi dalam 5 tahap. Yang pertama, tahapan pertama itu yaitu tahapan konflik tersembunyi. Dalam tahapan ini pertentangan belum tampak, tetapi sumber konflik mulai dapat diidentifikasi. Tahapan kedua yaitu konflik yang dipersepsikan, di mana individu dan kelompok mulai merasakan adanya pertentangan di antara dua orang atau dua pihak. Yang ketiga adalah konflik dirasakan. Pihak-pihak yang mengalami pertentangan mulai merasakan dampak dari konflik, khususnya konflik yang bersifat negatif. Yang keempat, konflik ditunjukkan secara terang-terangan. Pada tahap ini, salah satu pihak yang berkonflik mulai merespon pihak lainnya yang dipersepsikan menghambat pencapaian tujuan. Kemudian yang tahap kelima atau yang terakhir adalah tahap akibat konflik, di mana konflik pada akhirnya diselesaikan. Penyelesaian konflik ini dapat berupa suatu yang positif atau negatif, tergantung pada penanganan konflik tersebut oleh pimpinan dan pihak-pihak yang menangani konflik itu sendiri. Dalam manajemen konflik, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, misalnya penarikan, yaitu pihak-pihak yang sedang berkonflik atau salah satunya menarik diri menghindari adanya kontak atau komunikasi dengan pihak lainnya, yaitu dengan cara mengundurkan diri. Cara lainnya mendatangkan pihak ketiga atau mediator sebagai penengah. Mohon maaf, di sini ada dimensi dalam konflik. Terdapat 2 dimensi dalam konflik, yaitu dimensi kerjasama dan dimensi kesombongan. Pertama, dimensi kerjasama di mana pihak yang satu memperhatikan kepuasan pihak yang lainnya, atau pihak satu mencoba membuat senang pihak yang menjadi lawannya. Bisa juga keduanya saling memperhatikan dan bekerja sama. Dimensi kedua atau dimensi kesombongan yaitu pihak yang satu hanya mementingkan kelompok atau dirinya sendiri. Kemudian ada konsep manajemen konflik. Konsep ini dikemukakan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar berupa 3S, yaitu semangat bersaudara, semangat solusi, dan semangat sukses bersama. Menurut beliau,
Konflik yang akan menjadi fungsional atau bermanfaat di mana konflik yang terjadi bisa disikapi dengan tepat, dengan menganggap konflik adalah sumber kekuatan dan kesuksesan, bukannya suatu masalah yang dipermasalahkan dan dibuat sulit. Konflik juga akan menjadi fungsional bila di antara kedua belah pihak yang berselisih saling menyemangati untuk saling memperbaiki kesalahan masing-masing, bukannya saling menjatuhkan, saling menghalangi pencapaian tujuan, dan saling mementingkan kepentingan sendiri. Karena inilah yang dapat menyebabkan konflik menjadi disfungsional atau merugikan. Selain itu, dimensi afektif biasanya akan menyebabkan konflik disfungsional, karena dalam menanggapi konflik yang terjadi hanya dengan mengandalkan emosi tanpa dipikirkan secara rasional, tanpa dipikirkan secara matang-matang mengenai solusi yang terbaik. Kemudian ada cara untuk mengurangi konflik kelompok. Pertama, berdiskusi menggunakan fakta-fakta yang mendasar. Yang kedua, alternatif. Kita harus mengembangkan banyak alternatif untuk menggairahkan suasana diskusi. Yang ketiga, diselingi humor. Dalam proses diskusi, diselingi dengan humor ini dimaksudkan agar mengurangi ketegangan-ketegangan yang mungkin akan terjadi dalam suasana diskusi. Yang terakhir, diutamakan struktur kekuasaan yang seimbang. Di sini ada bentuk-bentuk konflik organisasi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, konflik tujuan, yaitu konflik yang terjadi antara tujuan individu, kelompok, atau antar organisasi. Perbedaan inilah yang akan memunculkan konflik sehingga harus ada upaya pemecahan masalah perbedaan ini. Yang kedua, konflik peranan. Konflik peranan terjadi apabila seseorang atau kelompok memiliki lebih dari satu peran. Perbedaan peran akan menjadi konflik manakala membahas atau mengelola suatu hal yang sama atau berkaitan. Yang ketiga, konflik nilai. Konflik nilai terjadi manakala individu atau kelompok melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai yang dianut. Yang keempat, konflik kebijakan. Konflik ini berakar dari keputusan organisasi dalam mengelola organisasinya. Organisasi akan memiliki berbagai kebijakan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya ada pendekatan untuk menangani konflik organisasi. Yang pertama, berkompetisi di mana kedua belah pihak saling bersaing untuk menjadi yang terbaik. Dengan adanya kompetisi ini akan meningkatkan hasil yang ingin dicapai asalkan dilakukan secara sehat. Yang kedua, berkolaborasi di mana pihak yang sedang berkonflik saling bergabung dengan dilandasi keinginan saling memperhatikan untuk memuaskan kedua belah pihak sehingga konflik dapat diperkecil. Yang ketiga, menghindar, yaitu situasi di mana pihak yang satu menghindar untuk tidak melakukan kontak atau komunikasi dengan pihak yang menjadi lawannya. Ini untuk menghindari konflik berkepanjangan, mengalah misalnya dengan keluar dari organisasi. Yang keempat, mengakomodasi, yaitu kegiatan menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan atau tempat kepada pihak lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Yang kelima, berkompromi, yaitu situasi di mana setiap pihak yang berkonflik bermusyawarah untuk saling memberikan saran atau pendapat, mencari solusi atau jalan keluar, sehingga kedua belah pihak merasa puas. Dalam berkompromi ini dapat diundang pihak ketiga sebagai penengah. Gambar di samping menunjukkan bahwa pada awalnya konflik organisasi akan mengakibatkan peningkatan kinerja organisasi. Namun pada titik tertentu, pada titik A di gambar, konflik menjadi kondisi yang merugikan bagi organisasi karena konflik menjadi tidak terkendali. Konflik setelah titik A mengarah pada ketertarikan masing-masing, bukan lagi untuk memajukan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa konflik secara sederhana adalah perselisihan di antara dua belah pihak dan konflik ini terjadi secara bertahap. Konflik juga dapat menjadi fungsional dan dapat menjadi disfungsional. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.